Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irmayani, kelas PTIKA dengan NIM 220209500029. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wireless One dengan mata kuliah Komunikasi Data. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi WWAN. WWAN adalah singkatan dari Wireless Wide Area Network atau jaringan nirkabel wilayah luas dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks WWAN, wilayah luas mengacu pada jangkauan yang lebih besar daripada jaringan lokal seperti Wi-Fi. Teknologi WWAN mencakup standar komunikasi seperti 3G atau generasi ketiga, 4G generasi keempat, dan 5G generasi kelima. Setiap generasi memberikan kecepatan dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Secara umum, WWAN memberikan fleksibilitas dan konektivitas yang luas kepada pengguna yang membutuhkan. Dengan itu, internet di luar jaringan Wi-Fi tradisional atau area dengan jangkauan yang terbatas. Di sini terdapat 6 fungsi WWAN. Yang pertama yaitu akses internet di mana saja. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mengakses aplikasi dan data perusahaan. Yang keempat, mengakses informasi penting. Yang kelima, mengirim dan menerima data. Dan yang keenam, pelacakan dan navigasi. Di sini terdapat beberapa karakteristik WWAN. Yang pertama, wilayah luas. Yang kedua, mobilitas. Yang ketiga, koneksi nirkabel. Yang keempat, teknologi seluler. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, skalabilitas. Dan yang ketujuh, kinerja dan kecepatan. Selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa jenis WWAN. Yang pertama 3G atau generasi ketiga, yang kedua yaitu 4G atau generasi keempat, dan yang ketiga yaitu 5G atau generasi kelima, dan yang keempat yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access, dan yang kelima yaitu GSM atau Global System for Mobile Communication, dan yang keenam HSPA atau High Speed Packet Access, dan yang ketujuh yaitu LTA atau Long Term Evaluation. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan WWAN. Yang pertama itu kelebihannya terdapat 4. Yang pertama, lebih praktis dan mendukung mobilitas tinggi. Yang kedua, cakupan area yang sangat luas. Yang ketiga, semua perangkat yang terhubung dapat menggunakan fakta yang sama. Dan yang keempat, memudahkan berbagi informasi dan data dalam area luas. Di sini terdapat 5 kekurangan. Yang pertama, biaya operasional sangat mahal. Yang kedua, pengaturan jaringan lebih rumit dan memerlukan peralatan yang mahal. Yang ketiga, rentan gangguan sinyal seperti faktor cuaca, geografi, tembok, dan sebagainya. Yang keempat, berpotensi terjadi interferensi jaringan. Dan yang kelima, kurang stabil dan latensi lebih tinggi dari WAN. Selanjutnya itu perangkat jaringan WAN. Pertama, router. Router ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Selain itu, router juga mendukung jaringan selama melakukan tugasnya, yaitu konektivitas, fleksibilitas, dan sebagainya. Selanjutnya itu CSU atau DSU. Perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit bertugas menjabatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Kedua komponen ini tidak bisa dipisahkan karena sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan WAN. Selanjutnya yaitu modem. Modem ini bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Selain itu, perangkat ini juga berperan sebagai pengirim data pada alur telepon dengan modulasi dan demodulasi sinyal.
Selanjutnya itu communication server. Perangkat yang satu ini bertugas menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in serta menjadi remote akses ke jaringan LAN. Selanjutnya yaitu asynchronous transfer mode. Biasanya dikenal dengan ATM, merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan sel relay. Perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan pengguna media dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya itu multiplexer. Multiplexer akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mampu mentransfer data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu antena. Antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN, namun antena berguna untuk menyebarkan sinyal. Selanjutnya yaitu cara kerja WWAN. WWAN pada umumnya merupakan jaringan WAN yang memanfaatkan jaringan wireless sebagai media pelantara sehingga lebih fleksibel. Bekerja dengan memanfaatkan parabola atau kartu SIM dengan adaptor network yang terpasang pada perangkat sehingga dapat menangkap sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Prinsipnya, perangkat menerima sinyal radio dalam gelombang tertentu dari pemancar. Kemudian terjadi proses dekode dan enkode data sehingga perangkat-perangkat yang terhubung dapat mengirim dan menerima informasi. Selanjutnya itu penggunaan WWAN. WWAN digunakan dalam berbagai bidang termasuk yang pertama, komunikasi seluler. WWAN digunakan oleh operator seluler untuk menyediakan layanan telepon seluler dan akses data kepada pelanggan. Yang kedua itu Internet of Things atau IoT. WWAN digunakan dalam jaringan IoT untuk menghubungkan perangkat-perangkat cerdas seperti sensor, peralatan industri, kendaraan terhubung, dan banyak lagi. Selanjutnya itu koneksi perangkat seluler ke jaringan perusahaan. WWAN memungkinkan karyawan untuk terhubung ke jaringan perusahaan mereka secara aman menggunakan perangkat seluler saat bepergian atau di luar kota. Selanjutnya yaitu keamanan WWAN. Yang pertama yaitu enkripsi data. Pastikan data yang dikirim melalui jaringan WWAN dienkripsi dengan metode yang aman, seperti menggunakan protokol enkripsi seperti Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Hal ini akan melindungi data dari ancaman penyadapan dan pemalsuan. Selanjutnya itu otorisasi dan autentikasi. Pastikan bahwa perangkat yang terhubung ke jaringan WWAN telah diotorisasi dan diverifikasi keasliannya sebelum diizinkan mengakses sumber daya jaringan. Hal ini dapat dilakukan melalui metode autentikasi seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau sertifikat digital. Selanjutnya itu firewall dan keamanan jaringan. Terapkan firewall dan langkah-langkah keamanan jaringan yang tepat untuk melindungi jaringan WWAN dari serangan luar. Firewall akan membantu mencegah akses yang tidak sah dan memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya itu VPN atau Virtual Private Network. Penggunaan VPN sangat dianjurkan saat menggunakan jaringan WWAN. VPN menciptakan saluran aman antara perangkat Anda dan server tujuan, melindungi data yang dikirim melalui enkripsi end-to-end. Ini juga membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau penyadapan. Selanjutnya yaitu update perangkat lunak. Selalu perbaharui perangkat lunak perangkat yang terhubung ke jaringan WWAN termasuk perangkat keras,
firmware, dan aplikasi. Pembaruan ini seringkali mencakup perbaikan keamanan yang penting dan melindungi dari kerentanan yang diketahui. Selanjutnya yaitu keamanan fisik. Pastikan perangkat WWAN yang digunakan tetap aman secara fisik. Hindari meninggalkan perangkat tanpa pengawasan di tempat umum dan gunakan tindakan keamanan fisik seperti kunci dan pengunci untuk mencegah pencurian atau akses yang tidak sah. Selanjutnya itu pengawasan dan pemantauan. Tetap awasi aktivitas jaringan WWAN dan lalu lintas data secara teratur. Gunakan solusi pemantauan jaringan dan alat keamanan untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. Dengan memantau jaringan, Anda dapat segera menangkapi dan mengatasi ancaman keamanan yang mungkin muncul. Dan yang terakhir yaitu pelatihan pengguna. Berikan pelatihan keamanan kepada pengguna untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik. Ini meliputi menghindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran yang mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada tim IT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.